Bab 64. Dengan bantuan keluarga ini, Alayanzong dan kedua temannya merapikan kamar tambahan, mencari papan kayu, lalu menyusunnya menjadi tempat tidur sementara. Kemudian wanita tua itu membawa selimut dan kasur untuk mereka. Ketiganya langsung mengucapkan terima kasih. Lelaki tua itu membongkar barang-barangnya, mencari ke sana kemari, lalu mengambil sebuah panci kecil dan beberapa mangkuk porselen untuk mereka gunakan. Melihat ada dua pria dan satu wanita di antara mereka, wanita tua itu merasa tidak pantas jika mereka semua tidur dalam satu ruangan. Maka, ia mengusulkan agar Ula Zitao tinggal bersama putrinya di kamar barat. Ula Zitao sangat berterima kasih atas kebaikan itu. Sambil merapikan ruangan, mereka berbincang santai dengan tuan rumah, dan dari percakapan itu, mereka pun mulai memahami keadaan keluarga tersebut. Lelaki tua itu bernama Haliu Sutai, sementara istrinya bermarga Liju. Putri mereka bernama Haliu Waner. Mereka bertiga menggarap beberapa hektar tanah sewaan. Setiap tahun, hasil panennya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan sedikit kelebihan yang bisa ditukar dengan barang kebutuhan sehari-hari di pasar kota. Meskipun mereka bukan keluarga kaya, namun hidup mereka masih bisa dikatakan cukup. Saat ini, mereka sedang menyiapkan mas kawin untuk putri mereka. Sebagai keluarga sederhana, mereka tidak memiliki banyak barang berharga untuk diberikan. Mereka hanya bisa menjahit beberapa pakaian, membuat selimut, serta menyiapkan beberapa barang kecil sebagai bekal pernikahan putri mereka. Putri mereka akan menikah dalam sebulan. Kemarin, pihak laki-laki mengirimkan 2 lembar kulit serigala sebagai hadiah pertunangan. Pemuda itu tampan, jujur, dan juga berani, sehingga seluruh keluarga sangat menyukainya. Mendengar hal itu, Ula Zitao langsung berseru gembira. Apakah keluarga calon suami berada di pegunungan selatan? Liju terkejut. Benar. Ula Zitao bertanya lagi, apakah calon suaminya bernama Hulen Suguang? Liju semakin heran, bagaimana kalian bisa tahu? Mereka bertiga tersenyum. Ula Zitao menjelaskan, kami datang dari pegunungan itu. Kami pernah mendengar kabar tentang pernikahan mereka. Ketika Bibi menyebutkan bahwa pihak laki-laki mengirim 2 lembar kulit serigala, aku langsung yakin itu pasti dia. Liju pun tersadar, jadi kalian mengenalnya. Sungguh kebetulan, dan sekarang kalian datang ke rumah kami, sungguh suatu pertemuan yang penuh takdir. Keluarga itu menjadi semakin ramah dan hangat dalam menyambut mereka. Bahkan Liju menegaskan bahwa mereka harus makan malam bersama. Alayanzong mengucapkan terima kasih, lalu berkata bahwa masih terlalu dini untuk makan malam. Ia berencana merebus beberapa ramuan obat untuk para pengungsi serta mengetahui berapa banyak dari mereka yang telah terinfeksi wabah. Ia juga bertanya di mana bisa membeli bahan makanan agar bisa memasak bubur untuk para pengungsi. Haliu Sutai mengatakan bahwa pasar baru buka keesokan harinya, tetapi mereka masih memiliki sedikit cadangan gandum di rumah, yang cukup untuk memasak bubur 1 kali. Mendengar itu, Alayanzong sangat berterima kasih. Dengan bantuan keluarga tersebut, mereka segera menyiapkan peralatan masak dan mulai bekerja. Haliu Sutai membawa sebuah guci tanah liat yang cukup besar. Alayanzong dan Ania mulai merebus ramuan obat, sementara Ula Zitao dan Haliu Waner membantu Liju memasak dan menyiapkan bubur. Meskipun Haliu Waner adalah gadis pendiam yang jarang berbicara, namun ia sangat cekatan dalam bekerja. Dari caranya yang terampil dan lincah, terlihat bahwa ia sering membantu memasak di rumah. Setelah lebih dari 1 jam, Alayanzong menuangkan bubur ke dalam 2 ember kayu besar, masing-masing ia angkat dengan 1 tangan. Ania membawa guci berisi ramuan obat, sementara Ula Zitao membawa beberapa mangkuk porselen. Bertiga, mereka menuju ke jalan selatan. Saat itu, matahari masih cukup tinggi. Sinar hangatnya menyinari jalan, di mana para pengungsi masih bersandar di dinding, tampak lem dan tak bersemangat. Beberapa dari mereka tertidur sambil menyipitkan mata, sementara yang lain tetap mengulurkan mangkuk pecah mereka kepada para pejalan kaki. Meskipun berkali-kali ditolak, mereka tetap bertahan dengan harapan ada yang memberi. Alayanzong meletakkan ember bubur di tanah dan mengajak mereka untuk makan. Dalam sekejap, para pengungsi berdesakan mendekat, semuanya ingin menjadi yang pertama mendapatkan makanan. Kerumunan yang tak teratur itu hampir saja membuat ember bubur itu terguling. Beruntung, Alayanzong dengan cepat mengangkat ember itu dari tanah. La langsung berseru dengan suara lantang, bikin antrean yang rapi. Semua akan mendapat bagian, siapa yang berebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Alayanzong benar-benar manjur. Semua orang segera berbaris dalam antrean yang panjang, berkelok-kelok hingga di kejauhan.
Mereka semua menatap ember bubur dengan penuh harap. Ania mulai menuangkan bubur ke dalam mangkuk mereka, 1 sendok demi 1 sendok. Hampir semua orang, tanpa peduli buburnya masih panas, langsung menyeruputnya dengan lahap, namun, setengah mangkuk bubur jelas tak cukup untuk mengenyangkan perut yang sudah lama kelaparan. Beberapa orang ingin meminta tambahan, Alai Yanzong berkata, setiap orang mendapatkan bagian terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, baru kita bagikan lagi. Meski bubur yang mereka bawa tidak banyak, namun setidaknya semua orang mendapat setengah mangkuk. Kemudian Alai Yanzong memperhatikan bahwa ada belasan orang yang masih bersandar di dinding, tidak ikut mengantre untuk mengambil makanan. Melihat masih ada sedikit bubur tersisa di dalam ember, ia berkata, yang sudah makan, jangan meminta lagi. Masih ada orang lain yang belum makan. Untuk hari ini hanya ada sebanyak ini, tapi besok kami akan kembali dengan makanan lagi. Mendengar hal itu, wajah para pengungsi tampak lebih cerah. Meski belum kenyang, setidaknya mereka masih memiliki harapan dan tidak perlu mati kelaparan di jalanan. Alai Yanzong dan kedua temannya lalu berjalan ke arah para pengungsi yang tampak lemah dan hampir tidak berdaya. Mereka memeriksa denyut nadi mereka, memberikan ramuan obat, dan membagikan sisa bubur. Sebagian orang hanya mengalami kelaparan parah. Setelah menyantap bubur, mereka pun mulai terlihat lebih segar. Saat mereka mendekati seorang ibu dan anak perempuannya, sang ibu tampak bersandar di dinding dengan mata terpejam. Tubuhnya tak bergerak. Anak perempuan itu adalah gadis kecil yang siang tadi meminta makanan dari Alai Yanzong. Ia hanya duduk di samping ibunya dengan mata terbelalak, menatap Alai Yanzong tanpa berkedip. Sejak tadi, ia tidak ikut mengantre untuk mengambil bubur, tetap diam di sisi ibunya. Alai Yanzong meraba nadi sang ibu dan mendapati bahwa wanita itu sudah lama meninggal. Hatinya terasa sedikit pedih. Ia menuangkan bubur untuk gadis kecil itu, namun, anak itu hanya makan dalam diam. Ia tidak menangis, juga tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. Setelah selesai membagikan makanan, mereka membawa kembali ember dan peralatan masak ke rumah lelaki tua itu. Kemudian, mereka mengambil sekop dan kembali ke jalan selatan. Mereka mengajak beberapa pengungsi untuk mengangkat jenazah wanita itu dan membawanya ke sebuah bukit kecil di luar desa. Di sana, mereka menggali liang dan menguburkannya. Gadis kecil itu berlutut di depan makam ibunya, bersujud 3 kali. Setelah berdiri, ia hanya menatap Alai Yanzong dengan mata penuh harap. Para pengungsi yang membantu pemakaman pun mulai beranjak pergi, kecuali satu orang, anak laki-laki lusuh yang sebelumnya pernah ditolong Alai Yanzong. Alai Yanzong menatapnya dan berkata, mulai sekarang, jagalah dia baik-baik. Anak laki-laki itu mengangguk dengan mantap. Tiba-tiba, gadis kecil itu berlutut di hadapan Alai Yanzong dan bersujud dalam-dalam. Alai Yanzong segera membantunya berdiri, mengucapkan beberapa kata penghiburan, lalu menyerahkan gadis kecil itu kepada anak laki-laki lusuh tersebut. Mereka berdua pun kembali ke jalan selatan. Saat itu, hari sudah mulai senja. Matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Setelah kembali ke rumah lelaki tua itu, mereka menemukan bahwa Li Ju sudah menyiapkan beberapa hidangan sederhana dan mengajak mereka semua untuk makan malam bersama. Melihat Alai Yanzong dan kedua temannya tampak murung, lelaki tua Haliu Sutai bertanya apa yang terjadi. Alai Yanzong kemudian menceritakan keadaan yang mereka saksikan di jalan tadi. Semua orang kembali menghela napas panjang, merasa iba dan prihatin. Saat makan malam, Alai Yanzong dan kedua temannya mendengar banyak informasi tentang kediaman Meide dari keluarga tuan rumah, tuan tanah yang menguasai daerah ini bernama Meide Nanjiu. Keluarga Haliu Sutai menyewa lahan pertanian dari Meide Nanjiu dan harus membayar sewa tanah setiap tahun. Meide Nanjiu memiliki 3 saudara. Adik keduanya, Meide Nancang, adalah penjaga keamanan di kediaman mereka sekaligus bertanggung jawab atas keamanan kota. Ia memiliki lebih dari 100 anak buah yang bekerja sebagai penjaga dan preman. Adik ketiganya, Meide Nankiang, adalah seorang perwira militer. Kabarnya, ia bekerja sebagai pejabat logistik di ibu kota kerajaan dan jarang pulang ke rumah. Adik bungsunya, Meide Nanfu, adalah seorang saudagar. Ia mengelola bisnis perdagangan besar, menjual bahan makanan, kain, kulit, garam, dan barang besi. Barang besi yang dijualnya meliputi senjata dan peralatan pertanian. Senjata dikirim ke ibu kota kerajaan, sedangkan alat pertanian dijual ke desa sekitar. Di dalam kediaman Meide, terdapat banyak bengkel kerja tempat para pengrajin membuat berbagai barang. Hampir semua barang yang beredar di kota ini berasal dari bengkel tersebut. Meskipun keluarga Meide sangat kaya,
namun mereka tidak memiliki banyak keturunan laki-laki. Dari 4 bersaudara, hanya Meide Nanjiu yang memiliki anak laki-laki. Putra sulungnya, Meide Chongwen, adalah seorang pria berpendidikan yang hanya tertarik pada puisi dan sastra. Ia tidak berminat mengelola bisnis keluarga. Meide Nanjiu sudah menikahkannya dengan seorang gadis dari ibu kota kerajaan dan membiarkannya hidup dalam kenyamanan tanpa tanggung jawab keluarga. Putra keduanya, Meide Sangwu, adalah seorang perusak. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kemalasan, hanya tahu bersenang-senang, makan dan minum, serta menindas rakyat jelata. Ia sering melecehkan wanita dan melakukan berbagai kejahatan. Karena kekejamannya, orang-orang menyebutnya iblis hidup, sedangkan ia sendiri dengan angkuhnya menyebut dirinya Tuan Besar Kedua. Setelah mendengar semua ini, Alayanzong langsung menyadari bahwa pemuda kaya yang ia hadapi siang tadi tak lain adalah Meide Sangwu, si perusak yang ditakuti seluruh kota. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa setelah menyinggung penguasa lalim ini, mustahil baginya untuk tetap tinggal di kota ini tanpa masalah. Bab 65. Para pedagang yang rajin sudah mulai membuka tapak mereka. Beberapa warung kecil tersebar di sepanjang jalan, meskipun masih jarang. Di sekitar penjual makanan dan minuman, selalu ada beberapa pengungsi yang berkumpul dengan harapan mendapatkan sisa makanan. Begitu Alayanzong dan kedua temannya muncul di jalan, para pengungsi segera berbondong-bondong mendekat. Kali ini, mereka sudah terbiasa dan dengan sendirinya berbaris dalam antrean panjang, bubur dituang ke dalam mangkuk, dan dalam sekejap langsung habis ditelan. Perut mereka sudah lama tidak merasakan kenyang, namun, Alayanzong tahu bahwa pemberian makanan gratis seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Persediaan beras di rumah Haliu Sutai tidak akan bertahan lama, ia tidak ingin lelaki tua itu mengalami kesulitan setelah ini. Karena itu, ia berencana mengganti beras yang telah mereka gunakan untuk memasak bubur. Persediaan obat yang ia bawa pun sudah habis setelah direbus kemarin sore. Haliu Sutai menyarankan agar ia membeli obat di toko yang ada di kota, tetapi itu tentu akan menghabiskan sisa uang perak yang ia miliki. Selain wabah penyakit yang menyebar, Alayanzong merasa bahwa masalah makanan adalah hal yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Jika uang yang ia miliki sudah habis, lalu bagaimana ia akan bertahan? Setelah semua orang selesai menyantap bubur, Alayanzong memastikan bahwa para pasien yang lemah di dinding kota juga mendapat bagian. Namun, ia tahu bahwa mereka masih belum kenyang. Harus ada solusi yang lebih baik. Alayanzong lalu meminta Ulazi Tao dan Anjaer untuk membawa ember kosong kembali ke rumah lelaki tua itu. Melihat sekumpulan pengungsi yang masih menatapnya dengan penuh harap, ia pun berseru, "Bubur ini tidak cukup untuk mengenyangkan semua orang. Aku punya satu saran, kalian bisa menukar tanaman obat dengan bubur, atau dengan koin tembaga, lalu menggunakan koin itu untuk membeli makanan." Begitu mendengar itu, kerumunan langsung menjadi riuh. Orang mulai berbisik satu sama lain. Tak lama, seseorang berseru, "Ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Di mana kami bisa menemukannya?" Melihat antusiasme mereka, Alayanzong tersenyum dan menjelaskan, "Apakah ada di antara kalian yang mengenali ramuan seperti Huangqin akar Scutellariae, Banksia, Pinelia, atau Gancao, akar licorice?" Semua orang saling menatap, bingung. Namun, di saat itu, anak laki-laki lusuh yang pernah ditolong Alayanzong melangkah maju dan mengangkat tangannya. Aku tahu, aku pernah mengumpulkan tanaman obat," katanya dengan penuh keyakinan. Semua orang langsung menoleh ke arahnya, melihat sorot mata penuh percaya diri dan semangat dalam diri anak itu. Alayanzong merasa senang. Ia berkata, "Karena kamu pernah mengumpulkan tanaman obat, pasti kamu tahu di mana tempat terbaik untuk menemukannya. Bawa mereka bersamamu untuk mencari tanaman itu. Setelah selesai, tunggu aku di sini." Anak itu sangat bersemangat mendengar bahwa ia diberi tanggung jawab untuk memimpin. "Baik, serahkan padaku," katanya dengan penuh antusiasme. Kemudian Alayanzong menambahkan, "Saat kami mengantarkan makanan siang nanti, kalian bisa menukar tanaman obat dengan nasi. Semakin banyak tanaman obat yang kalian kumpulkan, semakin banyak koin tembaga yang akan kalian dapatkan." Kerumunan orang kembali menjadi ramai dengan berbagai komentar, hingga seseorang berseru, "Bagus. Ide ini sangat baik, daripada hanya makan tanpa usaha." Alayanzong menambahkan, "Bagi mereka yang sedang sakit, kita harus tetap merawat mereka. Mereka tidak bisa ikut mengumpulkan tanaman obat untuk sementara waktu.
Semua orang mengangguk setuju. Ala Yanzong merasa bahwa cara ini dapat menjamin pasokan ramuan obat agar ia bisa terus mengobati para pengungsi. Namun, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Minggir, minggir, anjing yang baik tahu jalan, jangan menghalangi. Punya mata atau tidak, jangan menghambat lalu lintas dan mengganggu perdagangan. Lalu terdengar suara, plak. Disusul dengan jeritan, aduh. Orang-orang berpaling dan melihat sekelompok orang berjalan menyusuri jalan dengan angkuh. Mereka mengenakan pakaian mewah dan topi kecil, bukan pejabat, bukan pula prajurit, tetapi mereka membawa diri dengan penuh keangkuhan. Di barisan depan, ada seorang pria bertubuh kekar, dengan tubuh besar dan wajah garang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah cambuk kulit yang ia ayunkan. Dengan keras, setiap kali cambuk itu menghantam, suara, pleit, pleit, terdengar nyaring, mendarat di tubuh para pengungsi dengan cepat menyingkir ke samping, menyebabkan kepanikan dan saling berdesakan. Pria bertubuh besar itu terus mengayunkan cambuknya hingga tiba-tiba ia mendapati seorang pemuda berdiri tegak di hadapannya. Pemuda itu lebih pendek darinya, tetapi tampan dan bersih, hanya mengenakan pakaian sederhana berwarna biru, tetapi jauh lebih bersih dibanding para pengungsi. Dengan kedua tangan bersedekap di dada, matanya menatap tajam ke arahnya. Pria besar itu menyipitkan matanya dan menghardik, anjing yang baik tahu jalan. Kamu tuli? Iya. Ala Yanzong tetap tidak bergerak, tatapannya masih tajam menembus mata pria besar itu. Pria besar yang biasa bertindak sewenang-wenang itu tidak tahan dengan sikapnya. Heh, kamu memang tuli rupanya, tapi sekali cambuk, pasti langsung bisa mendengar. Sambil berkata demikian, ia mengayunkan cambuknya ke arah Ala Yanzong, namun, yang tidak ia duga adalah, Ala Yanzong sama sekali tidak menghindar. Dalam sekejap, saat cambuk hampir menyentuh tubuhnya, tangan Ala Yanzong terulur dan dengan cekatan menangkap ujung cambuk itu. Pria besar itu terkejut. Seumur hidupnya, belum pernah ada orang yang bisa menangkap cambuknya seperti itu. Merasa memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat, ia segera menarik cambuknya dengan keras, mencoba merebutnya kembali dari tangan Ala Yanzong. Namun, Aja Yanzong tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Beruntung cambuk itu terbuat dari kulit sapi yang kuat, jika tidak, mungkin sudah putus ditarik begitu keras. Kemudian, dengan gerakan cepat, Ala Yanzong menarik cambuk itu ke belakang. Dalam sekejap, cambuk itu lepas dari genggaman pria besar tersebut. Saat pria itu masih terkejut, cambuk yang terlepas itu berputar di udara, lalu kembali melayang ke arahnya. Plait, gagang cambuk langsung menghantam dahinya. Pria besar itu berteriak kesakitan, aduh. Topinya terlempar ke udara, dan di dahinya langsung muncul benjolan besar. Ia merasa pusing, pandangannya berputar, tubuhnya goyah seperti hendak jatuh. Namun, meskipun hampir ambruk, ia tetap berusaha menjaga keseimbangannya dan tetap berdiri. Orang-orang yang mengikuti pria besar itu tampak tercengang. Seorang pemuda bertubuh lebih kecil telah merebut cambuknya dan hanya dengan satu pukulan membuatnya sempoyongan. Namun, tak satu pun dari mereka berani maju. Pria besar itu menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya. Setelah sedikit sadar, rasa malu dan marah langsung membakar dadanya. Sebagai seseorang yang biasa berbuat sewenang-wenang, ia tak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Dengan teriakan menggelegar, ia langsung menerjang ke arah Ala Yanzong, berniat menangkapnya. Namun, Ala Yanzong hanya mundur satu langkah. Dalam sekejap, gagang cambuknya kembali terayun, menghantam dahi pria besar itu untuk kedua kalinya. Kini, dua benjolan muncul di dahinya, satu di kiri, satu di kanan, tampak seperti sepasang tanduk kecil yang belum berkembang sempurna. Pria besar itu makin dipenuhi amarah dan rasa malu, meski kepalanya pusing dan kakinya oleng, namun ia tetap nekat menerjang lagi. Namun, Ala Yanzong dengan gesit mengelak ke samping, menyambar lengan pria itu dengan tangan kiri, lalu menariknya ke depan. Bruk, pria besar itu terhempas ke tanah, menciptakan debu yang berhamburan di udara. Meski jatuh cukup keras, tubuhnya yang kokoh masih mampu bertahan. Ia menggelengkan kepala lagi, berusaha mengusir rasa pusing, lalu bangkit dengan cepat. Dengan teriakan marah, ia kembali menyerang, mengepalkan tinju dan mengayunkannya ke arah Ala Yanzong. Namun, Ala Yanzong sudah bersiap. Dengan satu putaran di tangannya, cambuk yang masih ia pegang melilit lengan kanan pria itu. Dalam sekejap, ia menarik cambuknya ke bawah. Bruk. Pria besar itu kembali terjerembab ke tanah dengan wajah lebih dulu menghantam tanah. Orang yang menonton terpana. Para pengungsi yang tadinya menjadi korban cambukan diam-diam merasa puas melihat pembatasannya. Sementara itu, anak buah pria besar itu hanya bisa melongo.
Mereka sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mata mereka terbelalak, seolah yang mereka lihat hanyalah ilusi. Bahkan para pedagang yang sedang berjualan di sekitar pun berhenti bekerja, meregangkan leher mereka untuk melihat lebih jelas. Beberapa yang penasaran berlari mendekat, ingin menyaksikan lebih dekat. Setelah terjatuh 7 hingga 8 kali berturut-turut, pria besar itu akhirnya berdiri lagi. Namun kali ini, ia tidak berani menyerang lagi. Dengan tubuh yang masih goyah, ia hanya berdiri di tempat dengan tatapan kosong, seolah kehilangan akal. Bab 66. Setelah beberapa anak buahnya membantu pria besar yang pusing 7 keliling untuk pergi, para pengungsi segera mengerumuni Alayanzong, mengadu tentang penderitaan mereka. Mereka menjelaskan bahwa setiap 2 hari sekali, kediaman Meide membuka pasar di sini, dan orang-orang yang dipimpin oleh pria besar tadi adalah petugas keamanan pasar. Saat para pengungsi pertama kali tiba di sini beberapa hari yang lalu, beberapa di antara mereka sudah merasakan cambukan pria itu. Namun, karena takut, mereka hanya bisa menahan amarah tanpa berani melawan. Kini, melihat pria besar itu dipermalukan oleh Alayanzong, mereka tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Mereka pun mengingatkan Alayanzong agar berhati-hati terhadap tindakan licik dari kelompok tersebut. Alayanzong menatap punggung pria besar itu dan anak buahnya yang mundur dengan ketakutan, lalu berkata kepada para pengungsi yang memberi peringatan, biarkan mereka datang mencariku, asalkan mereka tidak mengganggu kalian. Mendengar keberanian dan ketulusan Alayanzong, para pengungsi sangat terharu. Atas dorongan Alayanzong, akhirnya mereka mengikuti anak laki-laki lusuh itu menuju perbukitan di luar desa untuk mengumpulkan ramuan obat. Hanya beberapa anak kecil yang tinggal untuk merawat para pasien yang masih bersandar di dinding kota. Alayanzong kembali memeriksa denyut nadi para pasien. Sebagian sudah menunjukkan tanda-tanda membaik, tetapi ada juga yang kondisinya tetap sama. Lah memutuskan untuk menyesuaikan dosis obat yang akan diberikan. Setelah itu, ia mulai berjalan di sepanjang jalan untuk mencari toko bahan makanan. Begitu menemukannya, ia langsung masuk dan membeli 2 karung besar beras. Selain itu, ia juga menukar beberapa keping emas dengan koin tembaga untuk digunakan para pengungsi. Setelah itu, ia mengangkat sendiri karung-karung beras itu dan membawanya kembali ke rumah lelaki tua Haliusutai. Ketika Alayanzong ingin mengembalikan 1 karung beras sebagai ganti atas beras yang sudah dipinjam dari keluarga tersebut, pasangan tua itu langsung menolak. Namun, setelah Alayanzong bersikeras, mereka akhirnya menerima beras tersebut. Setelah itu, Alayanzong bertanya kepada lelaki tua itu, mengapa aku tidak melihat ada toko obat atau klinik di sepanjang jalan ini? Lelaki tua itu menjawab, memang ada sebuah toko obat, tetapi letaknya bukan di jalan utama, melainkan di sebuah gang kecil. Mengikuti petunjuk lelaki tua itu, akhirnya Alayanzong menemukan toko obat yang dimaksud. Saat berbincang dengan pemiliknya, ia terkejut mendengar bahwa stok ramuan di toko tersebut sangat terbatas. Jumlah yang tersedia hanya cukup untuk mengobati 3 hingga 5 orang. Ternyata, kebanyakan ramuan obat di daerah ini dikendalikan oleh keluarga Meide di dalam kediaman mereka. Setiap tahun, mereka mengumpulkan ramuan dari berbagai tempat dan mengirimkannya ke ibu kota kerajaan. Setelah berpikir sejenak, Alayanzong memutuskan untuk membeli semua ramuan yang dapat digunakan untuk mengobati wabah penyakit. Saat itu, jumlah orang di pasar kota semakin banyak. Suasana menjadi ramai dengan lalu lalang orang yang membeli dan menjual barang. Sebagian besar yang dijual adalah peralatan rumah tangga, kain, pakaian, sayur, mayur segar, buah-buahan, ikan, udang, serta daging hewan buruan. Alayanzong memasukkan ramuan obat yang baru dibelinya ke dalam kantong kain, lalu membawanya di punggung sebelum keluar dari gang kecil dan berjalan di sepanjang jalan pasar. Ia berniat membeli sayuran untuk ditambahkan ke dalam bubur para pengungsi agar lebih bernutrisi. Saat melewati tapak penjual sawi putih, ia melihat seorang pria berpakaian mewah dengan topi kecil sedang memungut pajak tapak. Namun, petani sayur yang baru saja membuka dagangannya belum memiliki uang koin di tangannya karena belum ada satupun dagangannya yang terjual. Ia dengan sopan meminta petugas pajak itu untuk bersabar hingga ia mendapatkan uang dari hasil penjualan. Namun, petugas pajak itu justru marah. Dengan kasar, ia menendang dan menginjak sawi putih yang masih segar. Beberapa kepala sawi langsung hancur dan rusak. Si petani melihat itu dengan hati yang hancur, tetapi ia tak berani bersuara. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan ketakutan sambil melihat sayurannya diinjak tanpa bisa berbuat apapun. Namun, petugas pajak itu masih belum puas. Sambil mengumpat, ia berteriak, sialan. Kamu bikin aku harus bolak-balik ke sini lagi. Kalau semua pedagang sepertimu, aku bisa mati kelelahan.
Kalau nanti kamu kabur setelah jualan, di mana aku harus menagih uang pajakmu? Tak hanya itu, ia bahkan memungut sawi yang telah hancur dan melemparkannya ke tubuh si petani. Petani itu hanya terdiam di tempat tak berani menghindar, membiarkan daun sawi rusak itu menempel di bajunya. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, petugas pajak itu berbalik hendak pergi, namun, tak disangka, ia malah menabrak Alai Yanzong. Tanpa melihat siapa yang ditabraknya, ia langsung memaki, "Kamu buta, hah? Tak lihat siapa yang kamu tabrak?" Namun, begitu ia mendongak dan melihat wajah Alai Yanzong, ekspresinya langsung berubah total. Wajahnya yang tadinya arogan langsung pucat pasi. Dengan cepat, ia merundukkan tubuhnya, tersenyum kecut, dan berkata, "Aku sudah buta. Aku sudah buta. Mohon maaf, Tuan Besar, mohon jangan marah." Sambil berbicara, ia terus mundur perlahan dan memberi hormat berulang kali. Namun, di matanya terlihat sangat ketakutan. Ia tidak berani berlama lama dan mencoba menghindari Alai Yanzong. Berjalan ke arah lapak lainnya, ternyata, pria ini adalah salah satu dari orang yang mengikuti pria besar tadi pagi. Seharusnya mereka bertugas menjaga keamanan pasar sekaligus mengumpulkan pajak lapak. Namun, siapa sangka, tadi pagi mereka justru berhadapan dengan Alai Yanzong, seseorang yang jauh lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pria besar itu dijatuhkan berkali-kali oleh Alai Yanzong, hati para anak buahnya diliputi ketakutan. Namun, tugas mereka untuk memungut pajak tapak tetap harus dilakukan. Setelah mengantar pria besar itu kembali ke kediaman Meide, mereka kembali ke pasar untuk melanjutkan tugas mereka. Mereka berpikir bahwa Alai Yanzong pasti sudah pergi dari sana, sehingga mereka memberanikan diri untuk kembali memungut pajak dari para pedagang. Namun, siapa sangka, di depan lapak sawi putih mereka justru bertemu dengan Alai Yanzong lagi. Saat petugas pajak itu mencoba kabur, Alai Yanzong maju dan mencengkeram pundaknya. Tatapan tajam Alai Yanzong menusuk langsung ke matanya. Pria berusia 30-an itu langsung gemetar ketakutan. Alai Yanzong bertanya dengan suara dingin, "Jadi, pajak tapak tidak jadi dipungut?" Petugas pajak itu tergagap dan buru-buru menjawab, Dipungut. Tidak lagi." Sambil berkata begitu, ia mengibas-ngibaskan tangannya, seolah ingin menghindari pembicaraan itu. Alai Yanzong tetap menatapnya tajam dan bertanya, "Berapa jumlah pajak yang harus dibayar?" 2 koin tembaga, tidak. 1 koin tembaga, jawab petugas pajak. Suaranya semakin kecil. Aja Yanzong merogoh sakunya, mengambil 1 koin tembaga, lalu meletakkannya di tangan petugas pajak itu. Petugas pajak menerimanya dengan tergesa-gesa, lalu membungkuk berulang kali sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Besar." Namun, Alai Yanzong hanya menjawab datar, "Tak perlu berterima kasih padaku, itu memang kewajibanmu untuk mengumpulkannya." Petugas pajak itu langsung berbalik, berniat melarikan diri dari tempat itu. Namun, sebelum ia bisa melangkah jauh, Alai Yanzong menunjuk ke 7 atau 8 kepala sawi yang telah diinjak dan dihancurkannya. "Bagaimana dengan ini?" tanyanya dengan nada dingin. Wajah petugas pajak langsung pucat lalu merah padam. Aku akan menggantinya, katanya dengan gugup. Ia lalu bertanya kepada si petani, "Berapa harga sawi putih ini?" Petani itu menjawab, 1 koin tembaga untuk 2 sawi. Alai Yanzong langsung menyimpulkan, totalnya 4 koin tembaga. Dengan tangan gemetar, petugas pajak itu mengeluarkan 4 koin tembaga dari sakunya. Awalnya ingin memberikannya kepada Alai Yanzong, namun, Alai Yanzong hanya menggelengkan kepala, mengerti maksudnya. Petugas pajak itu segera menyerahkan uang itu langsung kepada petani. Begitu ia menyerahkan uangnya, tanpa menoleh lagi, ia langsung berlari pergi seperti seekor anjing yang ekornya terjepit. Setelah petugas pajak itu pergi, petani itu segera mengucapkan terima kasih kepada Alai Yanzong, bahkan mencoba mengembalikan 1 koin tembaga yang diberikan Alai Yanzong untuk pajak lapak tadi. Alai Yanzong berkata, "Tidak perlu, aku akan membeli semua sawi ini. Namun, aku perlu merepotkanmu untuk mengantarkannya ke rumahku." Mendengar itu, petani sayur sangat gembira. Ia segera memuat sawi ke gerobaknya dan mengikuti Alai Yanzong kembali ke rumah lelaki tua Haliu Sutai. Namun, begitu Alai Yanzong masuk ke halaman rumah, ia langsung mendengar suara tangisan Li Ju. Tanpa ragu, ia langsung menaruh kantong kain berisi ramuan obat di sampingnya, membayar petani itu, dan memberi isyarat agar ia menaruh sawi di gudang kayu sebelum pergi. Setelah itu, Alai Yanzong buru-buru masuk ke dalam rumah. Di dalam, Li Ju masih duduk di tepi tempat tidur, menangis terseduh-seduh. Lelaki tua Haliu Sutai duduk diam di kursi bambu.
merokok dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak penuh kesedihan, bahkan ketika Alayan Zong masuk, ia tidak menoleh sedikit pun. Di dalam ruangan itu, ada satu orang lagi yang berdiri. Begitu melihatnya, Alayan Zong langsung mengenalinya. Itu adalah Hulen Suguang. Wajah Hulen Suguang dipenuhi kemarahan, matanya merah dan berlinang air mata. Begitu melihat Alayan Zong, ia langsung melangkah maju, mencengkeram bahunya dengan erat, lalu berkata dengan suara penuh amarah, "Satu ni semua salahmu. Jika bukan karena kamu membuat masalah, bagaimana mungkin Hallyu Wader bisa ditangkap? Wanita yang bersamamu juga diculik. Aku akan pergi mencari mereka. Kamu ikut atau tidak?" Alayan Zong terkejut, hatinya seperti membeku. Apa, Hallyu Waner diculik? Ula Zitao juga. Bagaimana dengan Anya Er? Ia belum memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun, ia tahu satu hal, ia harus tetap tenang. Dengan gigi terkatup dan ekspresi penuh kebencian, Hulen Suguang menjawab, "Mereka semua diculik oleh orang dari kediaman Meide. Barusan, sebelum aku tiba di sini." Perasaan buruk langsung menyelimuti hati Alayan Zong. Ia merasakan kegelisahan dan kemarahan yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus memahami apa yang terjadi sebelum mengambil tindakan. Setelah mendengar tangisan Pilu Liju dan penjelasan dari Hallyu Sutai, barulah Alayan Zong memahami seluruh kejadian yang telah terjadi. Bersambung